tidak punya tidak punya latar belakang sama sekali keberanian untuk bicara di depan umum. Sama sekali tidak ada. Takut luar biasa. Pertanyaan Pak Wisnu itu bagaimana prosesnya sekarang seperti ini, mulai dari situ. Yang tadinya tidak bisa berbicara, jadi bisa berbicara, kemudian bagaimana cara vokal, bagaimana cara kita bernafas. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Semoga sahabat weekend dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan kemurahan untuk menjalankan karir, cita-cita dan mimpi-mimpi ke depan. Dan hari ini weekend mengundang sahabat kita, teman kita, dan bahkan alumni kita di Universitas Swarmadewa, Paul Suwardi. Selamat datang. Yes. Bung Paul. Siap. Saya panggil apa nih? Bung Wisnu. Ya, Bung Wisnu. Karena beliau ini adalah sahabat kami dari muda zaman dulu ketika masih bujang. Betul. Ya, tahun 80-an, 90-an sering ngumpul-ngumpul. Kemudian ternyata kaget saya Pak Wisnu sekarang sudah menjadi orang yang sangat luar biasa. Sama-sama. Jadi ternyata dunia itu sempit ya. Betul. Dunia sempit, kemudian kita ketemu dengan si A, besok ketemu dengan si itu. Ya. Ternyata akhirnya sambung menyambung, ternyata jadilah dia. Dan Bung Paul ini adalah teman remaja kita. Ketika beliau sudah aktif di Radio Republik Indonesia. Ya. Jadi base camp-nya itu ada di Jalan Melati. Jadi kita kumpul di sana bersama teman-teman penyiar. Dan kali ini kita ketemu dengan profil dan penampilan beliau yang dewasa begitu. Karena dia bisa dewasa. Lihat ininya, lihat penampilannya. Sudah memutih. Ternyata tahun 84 itu sekarang sudah 2004 ya Bung ya? 2024. Ya, sudah berapa tahun hampir? 30 tahun. Hampir 40 tahun. 40 tahun ya? 40 tahun. 40 tahun lebih. 40 tahun kita sudah berteman dan hari ini kita ketemu. Dan terima kasih sudah hadir Bung Paul ya. Siap. Nah gimana nih, saya pingin mengulik dulu nih jalan ceritanya Bung Paul. Ya dari kecil lah, dari sekolah lah sampai terdampar ke dunia broadcast. Saya selalu mengatakan, saya selalu memperkenalkan diri adalah orang Afrika karena saya suka dengan semangatnya orang Afrika. Jadi ketika saya dulu ngajar, kemudian jadi saya trainer di mana-mana keliling Indonesia, selalu saya katakan bahwa saya orang Afrika dan ada yang percaya 100%. Kenapa? Dulu badan saya besar. Karena saya jadi bodybuilding, kemudian pakaian selalu ketat, kemudian selalu panjang pakaiannya, gaya-gayanya orang Afrika gitu. Kenapa saya suka orang Afrika? Sejatinya pertama itu karena saya suka dengan sepak bolanya negara-negara Afrika waktu pertama kali mereka masuk ke dalam Piala Dunia itu ya. Dan mereka itu sepak bolanya kan beda gaya dengan sepak bola di dunia lain ya kan. Kaki di atas, kemudian larinya seperti kuda. Nah itulah yang saya mengatakan seorang Afrika gitu. Dan termasuk beberapa mahasiswa saya di beberapa perguruan tinggi sampai sekarang percaya bahwa saya orang Afrika. Saya mengatakan kepada mereka cuma satu, Anda keliru ya. Sehebat-hebatnya orang asing, kemudian dia tinggal di suatu negara atau katakanlah di Indonesia, lalu dia berbahasa Indonesia, nggak mungkin sefasih sebagus orang Indonesia. Nah itu yang mereka tidak jeli di situ. Dalam menebak ya. Dalam menebak itu. Oke. Singkat cerita bahwa saya sejatinya dari Flores. Flores, sekolah SMA di sana sampai tahun 84. Kemudian saya datang ke Bali, tujuan cuma satu. Waktu itu orang tua saya mengatakan sekolah di perhotelan. Karena Bali kan terkenal dengan pariwisatanya ya. Sekolahlah saya di perhotelan selama 1 tahun. Ketemulah dengan Prof. Sedeng. Itu dia. Yang di Udayana. Ya. Kemudian 1 tahun itu selesai. Saya adalah orang yang suka mendengarkan radio hanya untuk bukan cari hiburannya. Nah. Kalau radio itu kan hiburan, kemudian informasi, berita-berita dan lain sebagainya. Saya cari informasi itu untuk
cari lowongan lamaran pekerjaan. Ya, kalau dulu kan lewat radio ya. Betul. Dan saya hafal betul. Radio A ini jam sekian, radio B jam sekian, radio C jam sekian. Ketemulah akhirnya di RRI. RRI itu saya dengar kemudian dibutuhkan penyiar 3 orang. Jurusannya IPA IPS. Pak Wisnu tahu jurusan saya Pak SMA? Apa? Bahasa. Nggak masuk ya. Nggak masuk. Padahal di penyiaran kan mestinya bahasa. Betul. Dengar, kemudian waktu itu saya sudah selesai kuliah di perhotelan karena cuma 1 tahun. Lalu karena saya lulusan terbaik, ada 3 orang lulusan terbaik, maka kami dicarikan oleh kampus itu untuk training. Dapatlah saya training beberapa hotel di Kuta, kemudian mendengarkan siaran radio RRI, lowongan pekerjaan itu ketika saya sedang training di salah satu hotel di Sanur. Saya dengar, kemudian dibutuhkan, kemudian ini kesempatan bagi saya. Padahal saya tidak punya latar belakang sama sekali, keberanian untuk bicara di depan umum. Sama sekali tidak ada. Takut luar biasa. Termasuk kategori anak pendiam gitu. Mungkin kalau orang psikolog mengatakan orang introvert. Sangat introvert. Saya masih ingat ketika saya SMA itu saat pelajaran kesenian yang ditaruh paling belakang, jam pelajaran, itu selalu nyanyi. Dan itulah nightmare, mimpi buruk bagi saya ketika itu. Saya suruh nyanyi. Kenapa? Air mata saya jatuh. Itu automatically. Itu bukan seperti orang kalau orang menangis kan tetesnya satu-satu kan. Ini kan kayaknya ada sumber air di dalam mata saya itu kemudian jatuh gitu. Tapi suaranya kan bagus, Bung Paul. Belum, jangan salah. Gitu. Suara seperti ini terjadi itu mulai sekitar tahun 87 setelah melalui proses yang cukup panjang. Gitu. Setelah masuk di RRI. Jadi di RRI itu saya masuk, akhirnya kami lulus dari 153 orang, 3 orang yang terpilih, ada 1 sudah almarhumah, kemudian saya, ada 1 masih aktif di RRI. Apa pertimbangannya atau kriterianya Bung Paul bisa masuk dari 100-an lebih peserta untuk mencari 3 orang itu? Sampai ada salah satu karyawan RRI, tapi sampun pensiun. Kemudian sampai dia pensiun pun dia masih pertanyaan dari zaman dudul yang mengatakan, Paul, siapa yang masukkan Anda ke sini? Siapa yang membawa Anda ke sini itu? Ordal gitu ya. Ordal ya. Saya mengatakan, saya ini orang Flores, baru datang tahun 84, jadi saya tidak kenal siapa-siapa di sini dan saya tidak punya keluarga sama sekali. Bagaimana mungkin ada seseorang yang masukkan saya ke sini gitu. Sampai dia pensiun dia tidak percaya. Tapi setelah saya refleksi lagi bahwa rasanya ada satu tes yang membuat saya unggul waktu itu. Jadi begini, dari 153 orang itu saya hitung. Jadi di ruangan di dalam itu ada 2 teks. Satu teks pertama itu judulnya adalah perbedaan orang desa dengan orang kampung, orang kota. Kemudian teks satu lagi itu nggak boleh keluar itu teks. 2 teks itu nggak boleh keluar gitu. Teks yang satu lagi itu adalah tentang gizi, tentang gizi. Lalu saya hitung, giliran saya nanti adalah berhubungan dengan gizi. Saya di kampus dapat ilmu gizi. Saya dapat ini. Kemudian masuk sekitar saya kebagian waktu itu masih waktu kita Indonesia Barat. Saat itu sekitar jam 9 malam. 9 malam waktu barat berarti sudah, kalau sekarang kan sudah jam 10 malam. 10 malam. Masih ada sekitar 5 orang di belakang saya gitu. Saya masuk, kemudian saya masih ingat pertanyaan mereka waktu itu. Jadi dibaca dulu naskahnya itu, lalu setelah baca, ayo silakan diletakkan naskahnya, tutup, kemudian ceritakan kembali apa yang Anda baca. Gitu. Dan itu direkam lah gitu ya? Direkam, semua direkam, kemudian di luar didengar oleh teman-teman kita di luar gitu. Saya masih ingat waktu itu bahwa kalimat saya adalah, Indonesia kaya dengan bahan pangan yang sangat bergizi, tetapi salah pengolahannya. Kemudian ditanya ada 5 orang panelis, dia mengatakan, apa yang salah gitu? Saya mengambil waktu itu tentang bagaimana masyarakat kita menyuci beras. Beras itu cuci sampai bersih. Padahal beras itu kalau semakin dicuci, kemudian semakin bersih, saat yang berguna kemudian hilang semua ya? Gitu. Saya rasa, menurut saya waktu itu di situ adalah kemenangan saya gitu. Gitu. Tapi ada satu hal sejatinya yang membuat juga saya kurang percaya diri. Disuruh nyanyi.
Biasanya orang Flores. Enggak, biasanya kan seperti itu, Iya, iya. disuruh nyanyi. Kemudian kan pertanyaan begini, waktu itu kan yang namanya psikotes kan belum umum kan, Iya, masih. iya, iya. Oh ini pasti yang dites nih psikologi saya gitu. Ditanya sama mereka, bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa. Oke. Saya tidak tahu di belakang mereka, di belakang layar ini ternyata semua alat musik, hampir sebagian alat musik itu ada di balik itu, cuman nggak kelihatan gitu. Oke, kalau bisa gitar silakan, ambil gitarnya. Ketika dia mengatakan ambil gitarnya, ngejar dah Bang Paul. Ya ampun, Bang Paul disuruh ngapain lagi? Ayo, sekarang nyanyi. Saya masih ingat yang dia bilang, nyanyilah lagu yang Anda sukai dan Anda bisa ngiring gitu. Nah, zaman dulu kan ketika kita masih anak kos-kosan, pasti gitar. Entah itu kunci Inggris atau kunci apa, nggak tahu kan? Ya, pokoknya samaan aja benar. kan? Oke. Gitu. Saya ngambil gitarnya kemudian nyanyi gitu. Akhirnya saya mengatakan bahwa Pak, sorry saya nggak bisa main gitar gitu. Loh, tadi bisa main gitar. Ini kan saya main gitar dengan gaya saya mengatakan seperti itu. Itu. Setelah itu ada satu lagi, ada lagunya Ebit G.Ade, Perjalanan ini. Iya. Lagi boom betul, lagi boom itu kan. Tahun-tahun itu kan. Coba, apa lagu kesayangan Anda yang biasa Anda nyanyikan? Saking blanknya waktu itu, nggak keluar sama sekali. Syairnya pun nggak keluar sama sekali. Jadi saya cuma ingat Perjalanan ini. Singkat cerita pulang, udah sekitar jam setengah 10 pulang. Kemudian ditanyalah teman-teman saya gitu, Paul gimana? Saya bilang, sorry ya kayaknya saya nggak masuk. Kenapa gitu? Saya rasa tesnya agak berat, terutama yang di lagu tadi. Gitu. Berapa minggu kemudian, keluar lagi pengumuman bahwa lulus, waktu itu namanya tes profesi. Ternyata 2 minggu kemudian keluar pengumuman panggilan bahwa saya lulus. Gitu. Dan jatuh suratnya itu kampus. Oh, di kampus? Di kampus. Karena waktu itu saya pindah-pindah kosnya karena sudah kehabisan duit. Wow. Itu. Lalu ada tes lagi, ada beberapa tes lagi. Berarti waktu itu sudah kuliah statusnya? Belum. Kuliahnya kan baru di kampusnya S1, di kampus lain ini, di P4B, pusat itu saya kuliah di situ. Kemudian ada undangan lagi untuk tes berikutnya, ya tes tulis. Itu sudah gabung TVRI, RRI, Departemen Penerangan. Teslah kami di GOR. Bagi saya waktu itu adalah karena saya juga baru dapat bahasa Inggris masih anyar. Kemudian banyak di antara teman-teman itu yang bilang begini, siapa yang orang Kute? Saya masih ingat ada 2 orang Kute waktu itu kan. Yang ikut di tes. Ikut tes itu. Jadi dari 153 itu yang tersisa itu sekitar 45 orang kalau nggak salah. 45 orang yang ikut tes. Yang masuk ke tes selanjutnya. Gitu, tes tulis. Kemudian yang pertama saya lakukan adalah menyelesaikan semua tes yang berbau bahasa Inggris. Selesaikan. Karena saya yakin sekali itu bisa gitu. Selesai. Nah, ternyata berapa minggu kemudian keluarlah pengumuman. 3 nama yang keluar. Saya Paul Suwardi, Eis Mardiana, kemudian almarhum Esther Novianti. Saya datanglah ke Melati, ke tempat kita kumpul-kumpul. Karena pengumumannya di situ. Saya datang dari situ sama teman yang satu pos dengan saya, dia ngelamar di Departemen Penerangan. Lalu sampai di situ, keluarlah 3 nama itu. Dan saya adalah orang yang pertama ke situ di antara 3 orang ini. Gitu. Lalu, karena kami kan tidak tahu yang mana teman saya yang 2 orang ini. Lalu saya bilang sama teman saya yang satu kos itu, saya bilang boleh nggak you tinggalkan saya di sini gitu. Saya pengen tahu teman saya yang 2 yang mana. Lalu datanglah satu Eis Mardiana. Mana Paulus Suwardini? Gitu. Padahal saya ada di sebelahnya. Cuma saya nggak tahu yang mana ini, apakah Eis Mardiana atau Esther Novianti. Karena ada 2 kan, perempuan keduanya? Satu. Perempuannya 1? Perempuan 2. Perempuan 2, laki cuma saya 1. Gitu. Oh, saya bilang, oh ini teman saya nanti. Setelah itu dipanggil kerja itu mulai tanggal 2 Januari. Artinya yang 3 itu sudah langsung lulus? Sudah masuk. Udah lulus itu, udah lulus tes. Gitu. Nah, dari situlah baru yang tadi pertanyaan Pak Wisnu itu bagaimana prosesnya sekarang seperti ini. Mulai dari situ. Yang tadinya tidak bisa berbicara, jadi bisa berbicara. Kemudian bagaimana cara vokal, bagaimana cara kita bernafas. Dan guru saya adalah Yono Susanto, masih hidup.
kemudian Aji Pranoto, Pangimbar almarhum. Haji Pranoto masih ya? Aji Pranoto kan Sudah ya, sudah. Itulah guru saya yang mengajarkan saya bagaimana mengajarkan kami untuk mendidik kami untuk bisa berbicara. Berarti setelah lulus ada pelatihan lagi? Atau langsung Ada sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Dan saya masuk ke studio itu, boleh masuk ke studio Pak Wisnu, itu hanya untuk mengatakan inilah Radio Republik Indonesia. 3 bulan. Apa yang dilakukan setiap hari? A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Kemudian latihan pernafasan, tarik nafas, kemudian keluarkan nafas, pelan-pelan, perlahan, dan sebagainya. Kembali lagi seperti anak TK, baca yang aku adalah. Ternyata itulah basicnya untuk memperbaiki vokal. Pak Wisnu kan tahu kan, gaya orang timur kalau ngomong kan. Oke. Tapi nggak kelihatan kok suaranya orang timur. Karena belajar banyak. Belajar banyak kakak. Waktu itu kan sekitar 6 bulan itu hanya itu aja setiap hari. Dari jam 8 pagi sampai jam 12. Hanya itu aja pekerjaan. Gitu. Setelah itu saya nggak boleh baca berita. Belum. Karena logat saya waktu itu nggak bagus. Masih. Paling parah di antara 2 orang ini. Yang satu almarhum Esther kelahiran Bali, bapaknya orang Timur, ibunya orang Bali. Kemudian Mbak Eis itu ibunya orang Timur, kelahiran Bandung, bapaknya orang Bandung. Jadi lebih gampang lah untuk menyesuaikan diri gitu. Nah ini yang satu ini sumber air sedekah. Bagaimana mungkin? Makanya saya waktu itu saya panggil Esther itu Esther, Kereneng, Mantel, seperti itu prosesnya. Artinya masih terbawa lah logat. Tapi berkat Yono Susanto dan kawan-kawan itu yang akhirnya membuat latihannya secara intens dan sebagainya. Masuklah akhirnya. Memang waktu itu yang dibutuhkan oleh RRI kan memang sudah diplot ya. Jadi penyiar. Memang dicari oleh penyiar. Jadilah di situ. Dan statusnya waktu itu apa? Pegawai negeri sipil. Udah langsung PNS langsung. Jadi saya dapat SK PNS itu di bulan Maret. 2 Maret 86. Gitu. Jadi sudah langsung PNS gitu. Jadi tidak lagi pergi honor. Ya, biasanya kan ada khusus untuk penyiar yang freelance gitu kan. Enggak. Waktu itu udah langsung ya. Yang melamar. Berarti kan keren ya. Tidak rugi jauh-jauh datang dari Flores. Makanya teman-teman saya bilang dulu yang satu angkatan saya itu ya, Paul ini agak sekali kata orang Bali, datang dari Flores kemudian datang ke Bali itu hanya untuk mendapatkan SK. Dan nggak kebayang kerjaan itu. Tidak sama sekali tidak kebayang. Dan hanya dengar di radio bahwa ada pengumuman lowongan pekerjaan. Itu peristiwanya seperti itu. Dan boleh baca berita Pak Wisnu itu selesai 6 bulan. 6 bulan. Jadi setiap kami siaran waktu itu awal-awalnya itu ditulis semua ditulis. Inilah Radio Republik Indonesia. Diperiksa oleh senior kita. Dia mau ngomong apa? Saya mau ngomong ini. Mana dia? Oh ini salah, coret. Ngomongnya seperti ini. Dan itu siarannya malam. Jadi dapatnya jam-jam. Orang-orang pada tidur. Bukan prime time. Betul. Oke. Iya. Itu cerita awalnya. Awalnya begitu. Terus dalam perjalanan berikutnya? Dalam perjalanan berikutnya, yang akhirnya tadi saya adalah orang yang paling belakang di antara tiga orang kami itu, yang paling belakang masuk untuk menyiar. Akhirnya saya tidak pernah berhenti. Yang saya lakukan Pak Wisnu, saya pernah tinggal di Yang Batu. Setiap hari Minggu, sore atau pagi, saya ke Sanur. Sampai di Sanur, karena saya paling happy ketika air itu lagi surut. Karena saya bisa masuk ke dalam. Kemudian sambil mencari kerang dan lain sebagainya. Tetapi saya belajar vokal di situ. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O sambil belajar pernafasan. Selama jalan dari Yang Batu itu sampai ke Sanur atau sebaliknya itu ngomongnya begitu. Dan jalan nggak pakai waktu kan bemo. Tidak berpikir sama sekali tentang naik bemo. Pokoknya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. 6 bulan kemudian baru saya diizinkan untuk ke baca berita. Esther Novianti udah duluan, kemudian Eis Mardiana juga udah duluan, saya belakangan, dan saya tidak puas di situ. Ukuran saat itu untuk menjadikan seorang untuk RRI, karena waktu itu kan RRI masih dirilai oleh ketika berita itu dirilai oleh swasta.
Oh, swasta ya. Betul. Ukuran waktu itu jadi penyiar berita yang baik saat itu adalah ketika masuk di prime time ada jam 6.30 pagi dan jam 18. Yang lebih khusus lagi di 6.30 pagi. Kalau penyiar sudah masuk ke situ, itu berarti qualified, top. Ya, udah senior Saya lah. akhirnya mengalahkan dua orang ini dalam tanda kutip, kemudian mengalahkan para senior saya yang begitu banyak. Saya ketemu lagi akhirnya dengan guru saya Yono Susanto, Aji Pranoto. Orang-orang itulah yang membaca berita di situ dan termasuk saya salah satu di dalamnya. Yono Susanto dan Aji Pranoto bukan di TVRI ya? Beliau itu orang RRI. Oh, RRI ya? RRI. Yono Susanto itu sempat membantu di TVRI. Di TVRI ya? Nah, mereka itulah senior saya, kemudian saya masuk di situ. Proteslah teman-teman saya di kantor itu, kenapa sih Paul yang anak kemarin sore kemudian bisa masuk ke situ? Bisa masuk di situ. Dan kiblat saya waktu itu ada seorang penyiar AR, namanya Mas Yanto. Ya, kiblat saya waktu itu di situ. Kemudian ada satu penyiar di Jakarta yang beberapa iklan produk-produk besar itu suaranya dia. Dan saya betul-betul copy seperti apa dia cara baca berita. Dan saya itu betul-betul setiap dia baca berita saya ikuti betul caranya seperti ini. Dan cara itu akhirnya mengantarkan saya ke bisa membaca berita itu yang 6.30 prime time-nya. Gitu. Kemudian para senior saya menjawab santai saja. Kalau Anda mau masuk ke di 6.30 baca berita, ya you harus seperti si Paul belajar terus. Gitu. Jadi waktu saya pulang ke Melati itu setiap hari sambil buat clipping, saya buat seperti siaran di situ, membaca clipping. Aja. Jadi kalau orang kan membaca, Pak Wisnu membaca itu kan dia diam kan. Kalau saya sadar bahwa ini saya harus memperbaiki, upgrade suara saya, maka saya harus berbicara. Dan itu lantang. Dan beberapa orang waktu itu dari kampung, dari Karangasem yang sama-sama tinggal di situ, dipikir mereka sedang mendengarkan radio. Padahal saya pojok, kamar saya kan paling selatan. Iya. Jadi dipikir orang radio. Kenapa itu? Itu radio ya? Bukan, itu orang lagi belajar. Itu ceritanya. Iya. Jadi apa makna yang Bung Paul dapatkan dari proses yang dari tidak bisa menjadi bisa, kemudian mungkin nanti ceritanya akan berlanjut gitu. Ada satu hal yang saya tanamkan waktu itu ke dalam pikiran saya, sekali waktu, agak visioner sih ya ceritanya. Sekali waktu nanti, ya ini ada hubungannya dengan air mata saya jatuh. Sekali waktu nanti saya akan berbicara di depan banyak orang, akan memalukan bagi diri saya sendiri adalah saat saya berbicara kemudian air mata saya jatuh. Stop sekarang juga. Berhenti sekarang juga gitu. Dan itu tidak terjadi lagi, tidak muncul lagi dia. Awal-awalnya masih ketika saya berbicara, baca berita itu kadang-kadang geredek-geredek. Dan saya tahu air mata jatuh itu karena grogi, karena nervous atau? Saya rasa karena nervous ya. Makanya belum percaya diri. Belum. Makanya beberapa tahun kemudian ketemulah dengan Prof. Suryani. Prof. Suryani. Di situ baru saya cerita kepada beliau. Pak Paul, seperti ini suaranya kenapa? Saya cerita sama beliau. Prof, saya ini adalah orang yang introvert dan sangat takut berbicara di depan banyak orang gitu. Apa yang membuat Bang Paul akhirnya begini? Saya bilang, saya hanya mengafirmasi kepada diri saya sendiri bahwa kita ini bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Waktu itu kan belum ada psikolog. Bu Elka kan salah satu yang betul. Yang terkenal ketika itu ya. Ternyata bisa. Jadi kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Self healing itu saya percaya sangat-sangat bisa. Iya. Itu. Jadi jangan takut ya, kalau memang kan banyak orang kan takut berbicara di depan umum, belum dicoba sudah takut. Banyak contoh orang-orang, termasuk kami penyiar, termasuk master seremoni, kan banyak orang yang hadir itu jadi master seremoni penyiar adalah orang-orang yang justrunya takut berbicara sebelumnya, tetapi kemudian dia bisa melawan dirinya. dirinya. Dan beberapa narasumber yang saya ajak ngobrol di sini, yang sekarang mereka jadi public speaking yang hebat, ternyata kebanyakan introvert. Sama ceritanya kan? Sama ceritanya. Berarti dia bisa melawan dirinya kan? Betul. Ya, dan semuanya pasti proses gitu. Betul. Jadi jangan berpikirlah. Makanya banyak yang saya ketemu sekarang dengan orang-orang. Ya termasuk Pak Wisnu kan juga tadi mengatakan, suaranya Bang Paul begini. Saya bilang, Pak, itu proses yang sangat panjang. Sampai sekarang
sebentar lagi saya pensiun. Sudah bekerja di RRI itu sekitar hampir 40 tahun. Mulai 80 sampai sekarang ini. Kemudian Pak Wisnu mungkin berpikir bahwa udah selesailah proses itu. Saya masih proses. Ketika saya beli buku dan lain sebagainya, baca di media dan sebagainya, itu membaca. Jadi bukan diam. Kalau yang lain kan membaca diam. Kalau saya membaca ribut. Sambil memperbaiki performance bagaimana alat ucap kita bekerja dengan baik gitu. Tetap sampai sekarang. Jadi proses itu nggak berhenti. Makanya kalau orang mengatakan bahwa proses itu selesai, ya, kemudian saya mengatakan tidak, itu proses terus. Kemudian pertanyaannya kan begini, kan banyak orang, Bang Paul kok suaranya seperti ini? Saya bilang, bro, karena you berpikir bahwa kemarin sore, saya ini bukan kemarin sore, kemudian sekarang jadi. Ya. Betul. Proses itu jalan terus bagi saya. Sampai sekarang pun seperti itu. Gitu. Latihan pernafasan masih tetap, tidak pernah berhenti. Gitu. Bahkan saya pernah mencoba yang ada di aplikasi itu, oke, Anda tutup hidung, tarik nafas dulu, tutup hidung, kemudian nanti akan sekian detik itu, oh ini napasnya biasa, oh ini napasnya pelari, ini napasnya ini, dan sebagainya. Saya bisa napas melebihi napas yang pelari. Gitu. Bisa sampai 1,5 menit tidak mengeluarkan nafas sama sekali. Sehingga tidak, jadi suaranya benar-benar full ya? Betul. Powerful. Kalau saya dengar suaranya Bung Paul kan, powernya bagus sekali. Dan itu yang dibutuhkan ketika makanya di beberapa tinjauan pustaka kan juga begini. Suara itu akan jauh lebih baik didasari oleh pernafasan kita yang juga bagus. Jadi jangan harap pernafasannya tidak bagus kemudian suaranya bagus. Nggak mungkin. Ngos-ngosan. Betul. Ketahanan kita juga mungkin kita juga sama Pak Wisnu juga sering mengajar itu pasti cukup lama kan. Bagaimana cara kita mempertahankan ritme kita, kemudian juga powerful kita dari awal sampai akhir. Itu kan semua pasti karena pernafasan. Kalau kita pernafasan kita buruk, nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Jadi kan dunia broadcast dengan dunia mengajar itu kan tidak jauh beda. Betul. Jadi pertama perlu persiapan, kedua perlu belajar gitu. Yang ketiga perlu penguasaan gitu kan, penguasaan diri dan penguasaan bahan. Hal yang sama kan Nah, sepanjang menjadi katakanlah menjadi pegawai gitu ya di RRI, kemudian jadi penyiar, tentu ada suka dan dukanya gitu, yang Bung Paul rasakan gitu. Nah, hal apa yang menurut Bung Paul paling membuat Bung Paul shock gitu, sehingga sempat mau berhenti lah atau mau tidak melanjutkan lagi atau apalah gitu. Pak Wisnu, syukur saya tidak punya perasaan. Tidak punya. Itu. Oh. Sama syukur. Karena gini, ketika saya masuk ke RRI itu yang tadi saya katakan bahwa teman-teman saya yang seangkatan nama saya itu yang mengatakan bahwa memang ente itu sangat bersyukur. Oh iya. Sudah termotivasi ya. Datang ke Bali itu hanya untuk mengambil SK. Dan orang tua saya pun juga bangga sangat luar biasa. Saya diceritakan oleh saudara-saudara saya karena prosesnya cukup lama waktu itu. Waktu itu kan masih segala administrasi kan harus ijazah dan sebagainya, legalisir dan sebagainya itu kan harus dari sini ke Progres ya. Itu pakai pos. Itu kan membutuhkan waktu sekitar satu minggu gitu ya, sekitar 1 minggu. Makanya waktu itu yang paling lama urusan administrasinya saya. Itu saya juga udah waktu itu, mudah-mudahan saja ya RRI bisa mentoleransi lah dengan keterlambatan. Dan saya sudah bilang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang berbeda antara pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam hal untuk legalisir ijazah. Termasuk saya juga di situ. Karena ijazah saya salah. SD-nya salah. Lahirnya 44, namanya Paul Suwardi. Pada nama saya Paul Suwardi. Lahirnya adalah 4 bulan 4 tahun 64. Padahal sebenarnya yang di akte saya adalah 9 April 65. Nah itulah yang cukup lama. Karena itu harus ke pengadilan, pengesahan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi saya tidak sama sekali punya saya harus keluar dari enggak. Artinya sudah fix lah ya. Ini pilihan ya. Betul. Dan menjadi fokus gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang menurut Bung Paul nih, untuk pembelajaran juga untuk generasi kita gitu, untuk anak-anak kita, untuk sahabat weekend gitu.
untuk menjadi Bung Paul seperti sekarang? Kan perlu mereka tahu gitu. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi utama agar bisa menjadi Paul Soehardi sekarang gitu. Pak Wisnu, saya adalah orang mungkin mungkin dia agak sombong gitu ya. Saya adalah orang yang tidak pernah menyerah ketika diberikan tantangan. Saya masih ingat, sorry ya saya menyebutkan salah satu radio global. Awal-awalnya itu Yono Susanto ada di situ, kemudian teman saya di area di situ. Singkat cerita, kemudian buatlah mereka semacam seminar internasional yang menghadirkan salah seorang guru besar komunikasi dari Universitas Moskow. Dicarilah orang di Bali ini yang orang media untuk menjadi interpreter dari orang yang bersangkutan, profesor ini, dan tidak ada. Berkali-kali beberapa orang itu dari radio itu datang ke saya, Bang Paul, ini tidak ada orang lain selain Bang Paul yang bisa membantu. Saya bilang, masa iya sih saya bilang gitu. Saya bilang, ingat loh, saya ini belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya gitu. Bang Paul bisa, dan Bang Paul satu-satunya orang yang bisa. Oke, saya bilang saya coba. Prinsip saya adalah saya masuk dulu di situ. Kalau yang lain kan prepare dulu kan, kemudian baru masuk di situ. Kemudian kalau saya masuk dulu, masuk dulu, kemudian nanti bisa diukur. Oke, seberapa kemampuan saya untuk menghandle ini gitu. Dari situ nanti baru saya bisa atur strategi. Jadi apa yang terjadi? Awal-awal saya udah bilang sama ada satu hal juga yang kurang bagus dalam pikiran saya waktu itu, karena sebelumnya saya sudah sering menjadi MC di beberapa eventnya orang Rusia. Dan sorry to say, saya mengatakan waktu penilaian saya waktu itu bahwa orang Rusia bahasa Inggrisnya tidak sebagus-bagus orang Amerika, Eropa dan sebagainya. Jadi saya masih underestimate terhadap bahasa Inggrisnya orang itu. Kemudian kami buat kesepakatan bahwa nanti dia sebutkan satu kalimat, kemudian saya translate dan sebagainya. Kesepakatan awal ternyata tidak, dilanggar oleh dia. Ngomong terus dia banyak deh gitu. Akhirnya kan saya tidak mengerti, tidak paham, tidak bisa mengikuti dia. Apalagi vokabularinya kan nggak bagus juga. Betul. Saya masih ingat organizer dari Jakarta waktu itu selalu memberikan tanda seperti ini di belakang. Kepada pembicara? Bukan kepada saya, kepada saya gitu. Saya bilang, akhirnya ketika break, saya katakan kepada profesor itu, Prof, boleh nggak nanti ya, kita kembali lagi ke kesepakatan awal kita, bahwa nanti you bicara satu kalimat, kemudian saya translate. Jadi jangan satu paragraf, kemudian ini yang membuat saya kelabakan. Gitu. Kalau memang you mau seperti itu, jalan. Kalau tidak, saya selesai sampai di sini. Gitu. Mulai dari situ saya akhirnya belajar, dan kami sepakat akhirnya acara itu jalan. Mulai dari situ saya belajar untuk bagaimana menerima sebuah tantangan. Jadi sekali lagi saya bukan orang yang siap dulu, ya ditawar seseorang, siap dulu kemudian baru melakukan. Saya prinsipnya masuk dulu di hutan, kemudian apa yang nanti terjadi di situ kita belajar. Oke, di situ nanti kita tahu, oke, saya mampu. Ketika tidak mampu, saya balik dulu, kemudian saya belajar lagi. Nah, kalau saya seperti itu prinsipnya. Tapi kalau translate itu kan Bung Paul punya basic toh. Oke. 87 saya akhirnya balik, Pak Wisnu. Oh, itu belum 87? Enggak, setelah itu 80. Jadi itu peristiwa itu terjadi saya masih kuliah, sudah kuliah di Warmadewa, ngambil sastra Inggris. Angkatan saya adalah Prof. Kardana, Mulyana, almarhum Mayun. Nah, itu satu angkatan. Ya, satu angkatan. Termasuk saya juga diajar oleh kakaknya Pak Wisnu. Bu Sita. Nah, itu dia itu. Jadi dosen-dosen Warmadewa yang awal-awal itu. Kuliahnya sebenarnya juga tidak punya tidak punya niat sebenarnya untuk kuliah gitu. Hanya ngelihat orang-orang anak-anak Warmadewa, kantor kan hanya buruk kan. Lewat pakai sepeda motor, kemudian pakai ransel gitu kan. Buset, enak banget nih orang-orang ini, keren banget gitu kan. Saya udah salah jalan, salah teman di kantor. Waktu itu kan masuknya SMA. SMA kan biasanya. Kemudian dia mengatakan begini, Paul, karena saya udah bilang, Ble, saya mau kuliah gitu. Jangan kuliah. Ngapain kuliah? Lihat saya ini. Karena waktu itu salah satu titisannya Yono Susanto itu di dia. Namanya Sudarito. Sekarang udah pensiun di Mataram. Keren banget caranya gitu. Lihat gue, keren banget. Nggak kuliah. Cuman saya akhirnya berpikir lagi jauh ke depan. Saya orang Flores, tamat SMA.
Kemudian ini saya masih lama ada di Bali. Nanti beberapa tahun ke depan ijazah saya yang SMA digilas. Lewatlah di anak-anak tuh, di anak-anak Warma Dewa tuh kan di depan. Ikut aja deh gitu. Dari situlah ikut. Pak Wisnu, mungkin Pak Wisnu juga tidak percaya bahwa saya tidak lulus tes di Warma Dewa. Oh, nggak lulus. Tidak lulus. Sastra Inggris ya? Sastra Inggris. Kantornya waktu itu masih di Teguh Umar. Apa yang dibilang? Lulus cadangan. Lulus cadangan gitu. Lulus cadangan. Saya waktu itu akhirnya kalau nanti saya tidak diterima di sini, saya ke kampus yang lain aja gitu. Ternyata beberapa hari kemudian kan saya diminta oleh petugas itu, Pak, selalulah datang ke sini gitu. Saya datang ke sana lagi, ternyata masih ada satu slot yang memungkinkan masuk gitu. Masuklah di situ. Bayangan saya waktu itu, saya nanti akan berhadapan dengan orang-orang hebat-hebat bahasa Inggris. Karena orang sastra Inggris kan. Ternyata sampai di situ sama. sama aja gitu, kita sama-sama belajar ya. Itu saya waktu itu diajarkan oleh dosen-dosen senior dari Udayana Sabta Walawal. Ya. Jadi prosesnya seperti itu, Pak Wisnu. Tapi kan nyambung tuh kan antara dunia yang ditekuni dengan jurusan yang diambil kan. Sangat-sangat membantu itu. Betul. Setelah itu barulah saya mengibarkan. Awal-awalnya kan tidak berani kan mengibarkan bendera sebagai MC kan. Langsung angkat bendera Paulus Suhardi. Ditawarin beberapa hal yang menantang bagi saya, dan bagi saya prinsip sekali lagi saya masuk aja dulu gitu. Kemudian nanti belajar. Nah, di samping aktif di RRI ya, katakan sebagai dapurnya gitu. Ya. Bang Paul aktif di mana lagi? Saya punya perusahaan sendiri. Saya punya perusahaan keren. Ada konsultan. Kemudian itulah yang membuat saya bisa keliling Indonesia. Ada 3 daerah yang belum saya masuki di Indonesia. Satu itu Jayapura, kemudian kedua itu Aceh, kemudian ketiga itu Sumatera Utara. Yang lain semua saya sudah masuki. Itu saya bukan karena RRI ini, bukan. Ya benar, ini di luar itu. Maksudnya di luar. Betul. Artinya istilahnya konsultan konsultan untuk memberikan training, motivasi dan sebagainya. Pekerjaan saya di luar kantor RRI itu seperti itu. Dan ini masih jalan sekarang. Sampai sekarang Astungkara masih jalan. Iya. Dan yang keren kan itu. Kita tahu potensi kita, kita tahu kemampuan kita, dan kita kelola itu dengan baik, dengan melibatkan banyak orang gitu. Ini kan iadnya, kalau orang Bali bilang ini iadnya yang nggak main-main gitu. Saya sepakat itu. Jadi itulah yang saya lakukan di luar kantor. Sehingga ketika tadi pertanyaan Pak Wisnu tentang apakah ada punya keinginan untuk keluar, walaupun perusahaan itu bukan perusahaan besar, tapi menghasilkan, membuat saya sejahtera. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan keluar dari ini. Itu namanya kawitan. Kawitan. Jangan lupa dengan kawitan. Nah, saya selalu tanamkan itu pada diri saya, kepada sahabat-sahabat saya, bahwa sekecil apapun tempat lahir kita itu kawitan. Betul. Dan saya tidak pernah melupakan itu. Karena tanpa itu kita tidak akan pernah ada. Betul. Iya kan? Dan dengan itu yang akhirnya membuat si Paul itu berkibar. Iya. Walaupun tidak 100%, ya kan? Paling tidak sebagian besar kawitan itu yang akhirnya membuat si Paul ini menurut orang sih berkembang. Tapi kalau bagi saya biasa-biasa saja gitu ya, tidak. Ya kan yang tahu kita kan orang lain. Sehingga orang kantor juga dan beberapa pejabat di kantor itu juga sudah jelas mengatakan, Pak Bang Paul nggak kanggo nggak jadi sini. Sorry, salah. Saya bilang gitu. Ini adalah tempat saya lahir. Ini adalah apa istilah orang Bali bilang ya, payukjakan. Payukjakan. Ini yang utama ini. Jadi sarinya ada di situ. Betul. Iya kan? Kalau sari itu kan nggak harus besar. Betul. Namanya sesari kan begitu. Ini kisah inspiratif sih sebenarnya yang ingin saya dapatkan, dan terakhir ini apa yang Bang Paul ingin share gitu terhadap kisah inspiratif Bang Paul untuk kawan-kawan kita, untuk anak-anak muda kita lah gitu. Iya, oke, terima kasih Pak Wisnu. Jadi bagi saya ternyata proses itu
harus kita lewati. Harus kita lewati. Iya. Ada beberapa cara tadi yang seperti yang saya lakukan. Memang kita tidak bisa mengatakan harus tiru seperti saya, tidak. Nah, Kita punya cara sendiri-sendiri untuk melakukan itu. Tapi proses itu tidak bisa kita lewati. Karena dengan proses dan berproses seperti yang tadi saya katakan bahwa saya sampai sekarang masih berproses, dan jangan sampai berhenti untuk berproses, terus berproses. Dan yakin pada diri, ya, yakin pada diri. Kan kita kadang-kadang salah teman kan. Yang tadi saya cerita sebentar, yang teman saya yang tamat sama-sama SMA, kemudian siarannya bagus, dia mengatakan nggak perlu kuliah, nggak perlu kuliah katanya gitu, ya. Tapi saya waktu itu mengatakan ijazah saya SMA itu beberapa tahun ke depan udah hancur dia, hancur karena apa? Sudah ada, ya. Sekarang sorry to say, saya mengatakan bahwa S1 kan sudah tidak terlalu mungkin mungkin seperti SMA zaman dulu gitu ya. Yang kita butuhkan paling tidak S2, kemudian S3 dan sebagainya. Jadi tetaplah untuk mengejar dan belajar itu, jangan sampai berhenti untuk belajar. Saya rasa seperti itu. Jadi saya tidak pernah, ketika saya kemarin juga ngambil dokter, juga orang kantor saya juga mengatakan bahwa saya kuliah di linguistik, orang kantor juga mengatakan, ngapain lu kuliah tinggi-tinggi itu? Saya bilang, kita punya cara pandang yang berbeda, saya bilang. Iya, benar. Ada sesuatu mimpi saya yang besar ke depan, ya. Ketika saya harus kuliah untuk mengambil doktor, walaupun memang tidak selesai, karena waktu itu bersamaan dengan anak saya harus kuliah di Surabaya pas saat COVID, yang membutuhkan biaya yang cukup banyak, dan saya tidak dapat beasiswa. Akhirnya saya angkat tangan. Saya mengatakan kembali lagi kepada prinsip saya tadi, masuk dulu ke situ, kemudian kita pelajari di situ. Paling tidak saya pernah belajar di S3. Seperti apa caranya, dan saya juga kangen dengan dunia seperti itu. Dunia seperti itu. Walaupun orang mengatakan enggak perlu, saya bilang no. Ini cara saya untuk mengisi hidup saya. Betul. Jadi jangan long life education, ya. Long life education, dimanapun kita tetap kita belajar gitu. Dan termasuk sekarang juga saya ketemu dengan Pak Wisnu ini, ya, ini dosen saya yang sangat luar biasa, juga dapat inspirasi sangat luar biasa. Dari kita dulu satu camp, kita ngumpul-ngumpul, ya. Betul. Masih muda semua. Betul. Ya. Wah, itu pengalaman yang ternyata akhirnya karena proses kita kan menjalankan proses kita sendiri-sendiri kan. Ada proses yang betul jalannya, ada proses yang mandek dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga inilah hidup, ya. Takdir juga ataupun juga nasib pihak kita yang akhirnya mengantarkan saya akhirnya ketemu dengan Pak Wisnu, yang tadinya kami adalah sekali lagi kami sering kumpul-kumpul di sebuah mes di Jalan Melati. Dan sekarang sudah menekuni dunia masing-masing. Dan ternyata dunia kita juga sempit. Betul. Kemarin kita ketemu kan? Ya. Dan saya sangat kangen dengan obrolan kita yang kemarin itu yang berapa hari itu kan. Debat calon, kemudian pilkada, kita ketemu kan? Kita tukar informasi macam-macam, sangat luar biasa. Gitu. Oke, terima kasih Bang Paul sudah berbagi untuk teman-teman kita sahabat weekend. Dan ada dua catatan penting sebenarnya yang bisa kita sharing kepada teman-teman, ya. Jadi yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Ini, ya, walaupun sudah mau pensiun. Jadi kadang-kadang kan, wah ini udah tua ngapain belajar lagi. Tapi belajar itu sampai hayat di kandung badan, karena harus kita isi terus diri kita. Dan yang kedua, tidak ada pelaut yang hebat tanpa ada badai. Iya kan? Jadi badai itulah yang membuat pelaut itu hebat. Oleh karenanya, ayo kita jadi insan yang terus berjuang, terus belajar. Sahabat weekend demikian ngobrol santai. Iya, silakan. Pak Wisnu tutup. Mumpung tadi ngomongin pelaut yang hebat itu diuji oleh badai. Kapal dibuat untuk mengarungi badai, bukan untuk parkir. Benar. Itu dia itu. Iya, jadi demikian sahabat weekend. Ngobrol santai kita dengan Bang Paul, semoga memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan sampai jumpa untuk tema-tema berikutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya, siap. Terima kasih.